Halo sobat, udah kenal kita belum? Pasti belum kan? Ayo kita kenalan. Halo, saya Abi Abadi. Halo, saya Falastika Naomi Situmorang. Halo, saya Sylvie Anggreni. Halo, saya Siska Winda Pinayulan. Udah kenal sama kami kan? Kalau begitu, langsung aja kita mulai, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, tahukah kamu Indonesia adalah negara kepulauan yang secara geografis terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan juga Pasifik. Selain itu, Indonesia juga disebut dengan negara agraris dan juga maritim. Indonesia, siapa sih yang gak kenal dengan negara yang satu ini? Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang sangat beragam, mulai dari pakaian adat, lagu daerah, bahasa daerah, suku dan ras, alat musik daerah, serta kepercayaan-kepercayaan yang masih diyakini hingga saat ini. Bahkan Indonesia juga mempunyai flora dan fauna yang khas loh. Nah, teman-teman, semakin canggih teknologi serta semakin maju iptek pada negara Indonesia sekarang, tidak menutup kemungkinan suatu budaya akan hilang. Yang benar, masa iya budaya bisa hilang? Bisa dong. Ada banyak faktor yang bisa membuat budaya hilang, seperti masuknya kebudayaan asing, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya yang ada. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya, teman-teman? Marilah kita lestarikan itu mulai sekarang. Contohnya, salah satu kebudayaan Indonesia yang banyak diminati yaitu pakaian adat nih. Nah, teman-teman, pada tahu tidak dengan kain songket? Nah, teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai kain songket. Nah, untuk mengetahui apa itu kain songket dan bagaimana upaya melestarikan kain songket, mari simak video yang akan kami buat. Let's go! Kain songket merupakan kain tenun khas Indonesia yang sudah terkenal keindahannya hingga ke mancanegara. Warnanya yang indah serta motifnya yang cantik membuat banyak orang tertarik untuk memilikinya. Beberapa orang mengatakan kata songket berasal dari istilah kata sungkit dalam bahasa Melayu. Kata sungkit berarti mencukil atau mengait. Hal ini dipengaruhi oleh metode pembuatannya yaitu mengaitkan kain tenun dan memasukkan benang emas. Namun, ternyata ada teori lain mengenai asal kata songket, yaitu berasal dari kata disongsong atau diteket. Disongsong karena dalam pembuatannya menggunakan alat yang dilempar di antara benang lalu disongsong atau dijemput. Sedangkan teket dalam bahasa Palembang lama memiliki arti sulam. Pembuatan kain songket dapat memakan waktu yang cukup lama. Untuk membuat satu lembar kain songket hingga selesai dibutuhkan waktu hingga 3 bulan. Sejarah tentang asal-muasal kain songket dikaitkan dengan Kerajaan Sriwijaya dan kawasan permukiman budaya Melayu serta diperkenalkan oleh pedagang India atau Arab. Sementara, menurut hikayat rakyat Palembang, asal mula kain songket adalah dari perdagangan zaman dahulu di antara Tiongkok dan India. Orang Tionghoa menyediakan benang sutra, sedangkan orang India menyumbangkan benang emas dan perak, maka jadilah songket. Menurut tradisi, teknik tenun seperti ini berasal dari utara. Akan tetapi menurut penenun Terengganu, justru para pedagang Indialah yang memperkenalkan teknik menenun ini pertama kali di Palembang dan Jambi, yang mungkin telah berlaku sejak zaman Kerajaan Sriwijaya atau pada abad ke-7 sampai ke-11. Menurut tradisi Indonesia sendiri, kain ini dikaitkan dengan kegemilangan Sriwijaya, Kemaharajaan Niaga Maritim pada abad ke-7 hingga ke-13 di Sumatera. Hal ini karena pusat kerajinan songket paling masyhur di Indonesia adalah dari kota Palembang. Songket adalah kain mewah yang aslinya memerlukan sejumlah emas asli untuk dijadikan benang emas. Kemudian ditenun tangan menjadi kain yang cantik. Secara sejarah, karena adanya bahan tambang emas di Sumatera yang terletak di pedalaman Jambi dan dataran tinggi Minangkabau,
Meskipun benang emas ditemukan di rentuhan situs Sriwijaya di Sumatera bersama dengan batu mirah delima yang belum diasah serta potongan lempeng emas, hingga kini belum ada bukti pasti bahwa penenun lokal telah menggunakan benang emas di awal tahun 600-an hingga 700-an Masehi. Songket mungkin dikembangkan pada kurun waktu yang cukup lama di Sumatera. Kain songket dalam upaya pelestarian budaya dapat dilakukan sebagai berikut. Mengadakan pertemuan diskusi kecil atau mengadakan seminar mengenai kain songket. Penggunaan seragam bercorak kain tenun songket pada pegawai pemerintah daerah. Dan memberikan mulok pada pembelajaran anak-anak di sekolah, serta memberikan pameran di perbelanjaan untuk mengakrabkan masyarakat terhadap songket di masyarakat. Baik, selesai sudah video project dari kelompok kami. Bagi yang kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.